Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, baik. Alhamdulillah dan luar biasa. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, sebelum kita mulai, set absen dulu ya. Set absen dulu. Yang pertama si Robe, ada Robe? Hadir ya. Si Rizky Dapa? Hadir. Aditya? Iya, hadir. Baik, kita karena kita masuk ke kurikulum merdeka, jadi kita harus salam terima dulu ya. Salam terima sama-sama sesuai video yang berikut. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Oke. Itu ya. Hari ini saya akan sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama bisa menyebutkan nama-nama nabi. Baru yang kedua bisa menyebutkan nama-nama sifat yang wajib bagi Rasul. Baru nanti selanjutnya yang kelompok 3 memahami sifat yang mustahil bagi Rasul. Ya, jadi ya, melalui model pembelajaran DBL. Apa itu DBL? Diferensiasi basic learning. Jadi melalui model pembelajaran ini, ya, semoga tujuan pembelajaran kita tercapai. Untuk lebih memahami materi, silakan kelompok 1 kelompok audio. Perhatikan video berikut. Kelompok audio dulu ya. One, two, three, four. Adam
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Itu untuk kelompok audio ya. Lalu selanjutnya kenalan materi kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 membahas materi visual. Nah, materinya yaitu tentang sifat-sifat sifat-sifat Rasul ya. Coba diperhatikan video berikut. Assalamualaikum, selamat datang kembali di video pelajaran PAI kelas 8. Masih pada materi iman kepada para Rasul. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sifat para Rasul. Kita ketahui bersama bahwa Rasul adalah manusia biasa. Namun, apa sih yang membuat mereka istimewa selain karena dapat wahyu dari Allah? Tentu saja karena sifat-sifat yang mereka miliki. Dari situlah umat manusia dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat para Rasul ada 3 kategori. Yang pertama, sifat wajib, yakni sifat yang pasti ada dalam diri para Rasul. Kemudian, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada dalam diri para Rasul. Yang terakhir, sifat jaiz atau sifat yang umum ada dalam diri manusia yang juga ada dalam diri para Rasul. Kita mulai dari sifat wajib terlebih dahulu. Sifat wajib para Rasul itu adalah yang pertama, sidik, yang dalam bahasa Indonesia artinya benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Kemudian, amanah atau terpercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya karena semua perkataannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakni tabligh atau menyampaikan. Wahyu dari Allah yang dibawanya disampaikan apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Yang keempat, kefatonah atau cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pula pikun. Selanjutnya adalah sifat mustahil. Sifat mustahil yang pertama ada kadir atau dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan dalam bercanda sekalipun Rasulullah SAW selalu berusaha untuk jujur. Kemudian yang kedua, khianat atau tidak terpercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Yang keempat adalah balada atau bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang Rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Sifat selanjutnya adalah sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para Rasul adalah aladul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Misalkan saja makan dan minum, tidur, dan juga mengalami lelah dan lain sebagainya. Nah, itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Tapi dari di antara sekian banyak Rasul dan Nabi, ada beberapa Rasul pilihan yang mereka mendapatkan cobaan yang lebih berat dari yang lainnya, yakni mereka yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Gelar yang disandang para Rasul yang memiliki keteguhan hati yang amat tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sering disebut dengan Nimin, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, apa saja cobaan terberat mereka?
Kita mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Cobaan terberatnya adalah anak dan istri menolak kebenaran darinya. Kemudian Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk mengorbankan Ismail yang sekarang disyariatkan dalam Idul Adha. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa waktu kecil dibuang ke sungai Nil karena akan dibunuh oleh Fir'aun, yang pada saat itu semua bayi laki-laki akan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa ini difitnah sebagai anak yang lahir dua nikah dan dikejar-kejar hendak disalib oleh orang kafir sewaktu telah menjadi rasul. Yang kelima adalah Nabi Muhammad, yakni orang-orang terdekatnya meninggal dunia sejak ia kecil. Bahkan ketika menjadi nabi sekalipun, Nabi Muhammad ini sering dicaci maki oleh orang-orang kafir dan bahkan tidak sedikit yang hendak membunuhnya. Dari yang tadi dapat kita ambil pelajaran yang pertama, Rasul adalah manusia biasa yang barang tentu kita dapat meneladaninya keseharian. Yang kedua, meneladani segala perilaku mereka dalam keseharian. Yang ketiga, meneladani keimanan dan ketakwaan hati saat menghadapi cobaan. Nah, itulah tadi tentang sifat para Rasul dan Rasulul Azmi. Bila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Bila video ini Oke, ya itu tentang sifat-sifat dari Rasul. Dan selanjutnya untuk kelompok kinestetik ya. Ini nanti kalian perhatikan semua. Silakan pilih mana yang Ayo kita menghafal 4 sifat mustahil bagi Rasul Allah. Kizib artinya bohong, khianat dari percaya, Hitman itu menyembunyikan, beladah artinya bohong. Kizib artinya bohong, khianat tidak dipercaya, Hitman itu menyembunyikan, beladah artinya bodoh. bisa kan? Nah, untuk lebih memahami materi, silakan kelompok 1 kelompok audio. Perhatikan video berikut. Kelompok audio dulu ya. One, two, three, four. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari kita Sekali lagi, apa sifat mustahil bagi Rasul? Kizib, dusta,
menyembunyikan, khianat, berkhianat, beraja,
Kita lanjut. Setelah berdiskusi, setiap kelompok akan mempresentasikan ya hasil diskusinya sesuai dengan kelompok masing-masing. Contohnya kelompok audio, ya silakan praktek visual audio ya. Baru kelompok visual nanti silakan ya. Baru kelompok kinestetik, oke silakan nanti presentasi. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, silakan kepada kelompok yang pertama, kelompok 1 ya. Oke, silakan. Ya, ini dia perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah Sagala. Perkenalkan, nama saya Akif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan menyanyikan lagu tentang 25 nabi. Nama-nama nabi. 1, 2, 3 ya. Nama nabi dan rasul ada 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Abdul Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan. Maju. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu siddiq, artinya benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. 2, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. 3, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. 4, batonah, artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak bergen. Terima kasih. Oke. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 3, kelompok kinestetik. Oke. Nah, oke silakan kelompok 3. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama akan dijelaskan. Kitman artinya menyembunyikan. Oke.
Kijib artinya berdusta. Khianat artinya berkhianat. Baladah artinya bodoh. Oke, terus. Kami akan menampilkan empat sifat mustahil bagi Rasul. Oke. Tepuk ya. Empat mustahil bagi Rasul. Kijib, berdusta, khianat, menyembunyikan, hianat, berkhianat, baladah, bodoh. Oke, selanjutnya kita simpulkan dulu. Simpul baru nanti refleksi baru menutup ya. Mulai perhatikan. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama jumlah 25 nabi dan rasul. Ada berapa? 25 yang wajib kita ketahui itu ada 25. Tetapi yang paling banyak berapa tadi? 300. Kalau Rasul 313. Tapi kalau jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul itu 124. Kan gitu ya. Baru sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, Siddiq, amanah, tabligh dan baru sifat yang mustahil apa tadi? Kijib, khianat, kitman, baladah. Ya, itu kesimpulan di pembelajaran kita ini. Selanjutnya refleksi. Refleksinya bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran atau kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, seru ya. Apakah materi hari ini sulit? Tidak. Ya, akan mudah. Ya, oke. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca surah Wal Asr. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.